PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-18 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Wenda Lubis sebagai Tumenggung Aji Santa, Doni Firman sebagai Kijara, Purwa Ningsi sebagai Bukarte, Cucung AS sebagai Denbanga, Arifin sebagai Watu Gilang, Aspri sebagai Astuna, dan Abu sebagai Badir. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-18. Halo para pendengar tercinta, saya Eli Irmawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol, sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Pada babak yang terdahulu diceritakan pembuatan jalan raya dari Desa Halimun ke Goa Pantai Selatan yang berakhir di Pantai Karangmaja sudah dimulai. Desa Halimun yang semula tenang dan damai berubah menjadi sebuah desa yang ramai. Ratusan buruh dikerahkan untuk pembuatan jalan raya. Begitu pula di Pantai Karangmaja, ratusan buruh dikerahkan untuk pembuatan taman pelancong. Pantai Karangmaja yang landai dengan pemandangannya yang indah akan menjadi daya pikat bagi para pelancong, baik dari dalam kerajaan Madangkara sendiri maupun dari kerajaan-kerajaan lain. Sejalan dengan itu, pembuatan jembatan-jembatan yang akan melintasi 10 buah sungai dan 2 buah sungai besar telah pula dimulai pembuatannya. Dengan demikian, pekerjaan raksasa tersebut dilaksanakan secara serempak pada 3 tempat dalam waktu yang bersamaan. Dengan cara seperti itu, diharapkan akan selesai dalam tempo yang tidak terlalu lama, sebab lebih taktis dan menghemat waktu, bahkan pula biaya.
Nah, bagaimana pendapat kalian? Tumenggung Aji Santa, Watu Gilang dan Astuna? Bukankah di daerah tepian sungai ini sangat bagus untuk dibuat sebuah taman kecil? Benar tuanku. Tempatnya landai, pepohonan tidak terlalu rapat, pohon-pohon besar letaknya berjauhan dan jarang, sehingga hamparan rumput yang hijau dan subur yang terlihat. Wah, sangat cocok untuk membuat tempat bagi para pelancong berhandai-handai. Hamba akan membuat puluhan bangku tempat duduk terpencar-pencar, diatur sedemikian rupa agar serasi dengan bentuk alam yang nyaman ini. Kalau bisa, bangku-bangku itu dibuat dari batang-batang kelapa atau batang-batang pohon agar menyatu dengan alam lingkungannya. Betul Kanjeng Tumenggung, hamba setuju. Nah, kalau kalian sudah setuju, sekarang kita kembali lagi masuk ke dalam gua keramat untuk meninjau bagian ruangan dalam tempat makam suci guruku. Daulat tuanku. Inilah ruangan keramat. Di ruangan ini hanya terdapat dua hal yang sangat keramat, yaitu kuburan guruku Eyang Astagina yang kalian tahu. Daulat tuanku. Satu lagi, kumpulan pecahan batu hitam bekas tempat duduk Eyang Astagina. Aku simpan dalam sebuah kotak kayu dan diletakkan di sebuah kuburan guruku itu. Daulat tuanku. Nah, bagaimana rencanamu dengan ruangan ini, Watu Gilang? Daulat tuanku. Ruangan keramat ini sudah jelas akan hamba buat dari batu pualam putih. Begitu pula dindingnya. Semuanya akan dibuat dari batu pualam yang warnanya putih. Namun untuk kuburan guru tuanku, hamba serahkan kepada tuanku sendiri. Bagaimanakah kehendak tuanku dengan makam keramat ini? Disamakan saja, Watu Gilang. Dibuat dari batu pualam putih. Hamba setuju tuanku. Sebuah kuburan akan nampak megah bila dibuat dari batu pualam yang berwarna putih. Lalu bagaimana dengan pecahan batu hitam bekas tempat duduk guru tuanku itu? Apakah tetap disimpan di dalam kotak kayu seperti itu? Ataukah akan dibuat kotak yang baru yang juga terbuat dari batu pualam? Pecahan batu hitam itu merupakan benda yang sangat keramat. Sebab menurut cerita tuanku sendiri, batu hitam itu dipergunakan sebagai tempat duduk dan juga sebagai tempat untuk bersemedi. Juga dari dalam batu hitam itu pula, tuanku mendapatkan buku ajian serat jiwa. Benar. Mengingat benda tersebut sangat keramat, saran hamba agar disimpan di sebuah tempat yang khusus. Aku setuju. Coba bagaimana pengaturannya? Sesuai dengan rencana hamba. Di sisi kiri ruangan keramat ini, hamba akan membuat sebuah lemari yang bentuknya memanjang dan dibuat dari batu pualam. Kemudian di dalam lemari batu pualam itulah disimpan benda-benda keramat, termasuk pecahan batu hitam bekas tempat duduk guru tuanku. Iya, aku setuju. Daulat tuanku. Nah, aku rasa sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibahas, bukan? Tidak, tuanku. Kita sudah memperoleh kata sepakat. Dan kalian sudah bisa mulai bekerja. Daulat tuanku. Masuk. Selamat siang, Bu Karti. Ki Jara, silakan duduk. Bagaimana? Dapat orangnya? Dapat 3 orang. Oh, 3 orang. Banyak juga ya. Sebab jenis pekerjaannya juga ada 3, bukan? Benar. 1 pembuatan jalan, 2 pembuatan jembatan, dan 3 pembuatan taman pelancongan. Iya, benar. Nah,
3 orang ini yaitu Samirit, Mahtar, dan Tabula. Ketiga orang ini pekerjaannya memang dalam bidang pembuatan bangunan, tapi kelas teri. Perusahaan mereka jatuh bangun, sebab watak mereka yang licik, selalu main kotor. Sekarang mereka sedang menganggur. Ini untuk masuk ke dalam pekerjaan raksasa yang dipimpin oleh Denbanga. Mereka mau? Mereka sangat gembira ketika aku hubungi, dan aku janjikan akan diberi modal. Iya, bagus. Besok aku akan menghubungi Denbanga. Ya. Sampurasun. Rampes. Bukarti, silahkan duduk. Terima kasih, Den. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Waduh, sibuk sekali rupanya Denbanga. Ya, beginilah Bukarti, maklum jadi pimpinan pekerjaan raksasa. Saya pikir pekerjaan raksasa itu dilakukan secara bertahap. Pertama-tama membuat jalan raya dulu, lalu membuat jembatan, dan terakhir membuat taman pelancongan, dan sebagai penutup membuat pesanggerahan Gua Pantai Selatan. Tapi ternyata serentak, pembuatan jalan raya, pembuatan jembatan, pembuatan taman pelancongan, dan pembuatan pesanggerahan dilaksanakan secara bersamaan. Ya, itu maksudnya supaya bisa selesai dengan cepat, Bukarti. Sekaligus menghemat biaya. Sebab kalau dilaksanakan satu persatu, wah, lama sekali, Bukarti. Iya, benar. Begini, Denbanga. Ya. Saudara saya itu, dia berminat sekali untuk ikut mengelola pembuatan jalan raya. Bekerja maksudnya? Bukan. Lalu? Mohon izin untuk memperoleh hak pengadaan bahan. Oh iya. Apakah saudara Bukarti itu juga seorang ahli pembuat bangunan? Benar. Apa yang dapat disediakan olehnya? Segala sesuatu yang diperlukan oleh Denbanga akan diusahakan pengadaannya. Sebab pembuatan jalan raya tentu membutuhkan bahan yang tidak sedikit. Ya, memang. Terutama batu. Batu bata merah? Bukan. Jalan raya tidak membutuhkan bata merah. Kalau bangunan benteng, gedung, atau pendopo, tentu memerlukan bata merah. Tapi, kalau pembuatan jalan raya, bahan utamanya adalah batu biasa, yaitu batu sungai. Tentunya membutuhkan dalam jumlah besar ya. Sebab jalan raya dari Desa Halimun ke Pantai Karangmaja merupakan jalan yang terbesar dan terpanjang. Memang benar, Bukarti. Batu sungai yang saya butuhkan untuk landasan jalan raya tersebut jumlahnya bukan main. Tapi saya sudah mengadakan perjanjian kerja dengan 2 orang pengusaha bangunan yang siap mengelola pengadaan bahan utama tersebut. Kalau boleh ditambah satu lagi. Saya tidak keberatan. Tapi apakah saudara Bukarti itu benar-benar sanggup mengelola pengadaan bahan utama? Tentu saja, Denbanga. Sebab dia memang pekerjaannya seperti itu. Bertahun-tahun dia memimpin perusahaan yang bergerak dalam bidang ahli pembuat bangunan. Siapa namanya, Bukarti? Samirit. Oh, dia. Denbanga sudah tahu? Saya tahu. Dia memang seorang pekerja pembuat bangunan. Tapi angin-anginan.
sehingga perusahaannya tidak maju-maju. Allah, itu bisa diatur bukan? Apalagi dia dalam pengawasan kita. Baiklah, Bu Karti, saya setuju. Terima kasih, Den Banga. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Bu Karti. Berkat Bu Kartilah saya bisa menjadi pimpinan pekerjaan raksasa ini. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa kok. Tapi kalau Den Banga mau memberi kenangan, sekedar perwujudan rasa terima kasih pada saya mohon bantuannya lagi. Saya akan membantu Bu Karti. Seperti juga Bu Karti pernah memperjuangkan saya untuk memperoleh kedudukan dari Kanjeng Tumenggung Aji Santa. Den Banga, ada 2 orang lagi yang perlu dibantu. Siapa mereka? Mahtar dan Tabula. Pasti Den Banga sudah tahu siapa mereka. Mahtar dari Kadipaten Binangkit dan Iya. Tabula dari Kademangan Cingkup. Benar, Den Banga. Ya, saya tahu. Mereka tidak ubahnya dengan Samirit, para pembuat bangunan petualang. Nah, hubungkan mereka dengan Watu Gilang yang memimpin pembuatan taman pelancongan di Pantai Karangmaja. Dan yang memimpin pembuatan jembatan-jembatan. Apa yang mereka kelola? Pengadaan bata merah. Baik, Bu Karti. Akan saya perjuangkan. Terima kasih Den Banga. Bagaimana Bu Karti? Beres? Beres. Den Banga tidak bisa menolak sedikit pun, sebab dia sangat berhutang budi kepada saya. Jadi 3 orang boneka kita bisa masuk? Bisa. Bagus. Bereslah semuanya. Dan rasakan nanti hasilnya. Pekerjaan raksasa itu mau jadi apa? Orang-orang yang mengelolanya petualang semua. Itulah makanya Den Banga mau saja menerima Samirit, Mahtar, dan Tabula. Iya. Sebenarnya Den Banga tahu 3 orang itu orang-orang yang tidak beres. Tapi Den Banga tidak peduli. Sebab dia sendiri juga begitu, sama saja. Di kepalanya hanya ada cuma mengejar keuntungan pribadi semata-mata dan bukan mengejar mutu. Ya, inilah keberhasilan kita yang gemilang. Pekerjaan raksasa gagasan Tuanku Brahma yang diharapkan akan menjadi kebanggaan bangsa Madangkara berhasil kita kecoh, kita kacaukan. Penanggung jawabnya yaitu Tumenggung Aji Santa dan pimpinan pekerjaan raksasa yaitu Den Banga sudah menjadi boneka tanpa pribadi yang berada dalam genggaman tangan kita. Ditambah pula oleh beberapa boneka lainnya yang berhasil kita selundupkan. Maka secara keseluruhan semuanya sudah bisa kita mainkan. Ya. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu,
obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Ya, Juragan. Jalan itu jangan terlalu lebar. Cukup satu langkah saja. Apa tidak kurang lebar, Juragan? Pokoknya cukup untuk dilalui gerobak kecil saja dalam mengangkut bahan-bahan bagi pembuatan pesanggrahan. Dari tempat ini, di tepi sungai Herang sampai ke Goa Pantai Selatan. Ya, Juragan. Sebab jalan inilah yang akan dibuat jalanan yang bagus bagi para pengunjung pesanggrahan yang hendak bersantai-santai di taman tepi sungai Herang. Iya, Juragan. Ada apa itu? Ada gerombolan penjahat. Mereka menjelang para pekerja. Buru-buru itu semuanya dibunuh. Mereka ke sini. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, muncul 10 orang berpakaian merah-merah. Tanpa bicara apa-apa, mereka langsung menyerbu ke tengah-tengah para pekerja. Buruh-buruh yang sedang sibuk bekerja dalam pembuatan pesanggrahan itu dibantai tanpa ampun. Semuanya dibunuh tanpa belas kasihan. Juragan Batu Gilang dan wakilnya yang ketakutan lalu melarikan diri. Tapi gerombolan itu lebih cepat. Mereka dihadang lalu dibunuh. Maka Juragan Batu Gilang, pimpinan pembuatan pesanggrahan di Goa Pantai Selatan, tewas terbunuh bersama para pegawainya. Sepuluh orang berpakaian merah-merah itu kemudian berlari-larian memasuki Goa Pantai Selatan sambil berteriak-teriak. Di dalam goa mereka mengamuk. Apa yang nampak dirusak. Kolam lumpur bergolak ditimbuni batu. Sedangkan makam kakek Astagina dibongkar lalu diacak-acak. Kolam lumpur bergolak yang bertuah. Makam kuburan kakek Astagina yang agung porak-poranda. Goa Pantai Selatan yang keramat itu morat-marit. Tebarkan senang! Komplotan penjahat yang berjumlah 10 orang itu, entah orang-orang dari mana,
Yang jelas, mereka mempunyai bahan peledak. Di dalam kantung yang mereka bawa, masing-masing mengeluarkan 4 atau 5 buah benda hitam bulat sebesar tinju. Kemudian, benda-benda itu disebarkan berserakan di lantai goa, baik di ruangan utama yang terdapat kolam lumpur bergolak, maupun di ruangan kedua yang terdapat makam kakek Astagina. Sudah dipenuhi benda-benda penyebar malapetaka. Setelah itu, gerombolan penjahat itu serentak berlari-lari keluar, lalu ramai-ramai menebang pohon. Dengan kecepatan yang luar biasa dan ketangkasan yang mengagumkan, mereka berlompatan ke atas pohon-pohon, lalu menebas batang-batang pohon tersebut. Suasana alam goa pantai selatan yang selalu damai dan tentram menjadi ribut. Hiruk-pikuk, teriakan-teriakan keras bercampur baur dengan tebasan-tebasan pedang yang membabat pepohonan, kemudian bertumbangan jatuh ke tanah. Kemudian dengan cepat, dahan-dahan pohon serta ranting-ranting itu dibawa masuk ke dalam goa. Ketangkasan dan kecepatan mereka yang sangat mengagumkan itu menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan, tetapi semuanya memiliki ilmu yang tinggi. Maka hanya dalam tempo yang singkat, gua itu sudah penuh oleh timbunan ranting dan dahan-dahan. Goa yang sudah dijejali timbunan ranting dan dahan-dahan itu pun dibakar. Dalam sekejap, api telah berkobar. Goa pantai selatan itu laksana sebuah tungku raksasa. Merah membara, asap bergumpal-gumpal, kemudian membubung ke angkasa. Ketika api semakin merajalela, gerombolan penjahat itu berlarian menjauhi tempat tersebut. Kemudian, di balik sebuah bongkah tebing, mereka bersembunyi. Dan dari kejauhan, mereka mengawasi goa yang sedang terbakar itu. Tiba-tiba terdengar ledakan keras bertubi-tubi dari dalam goa. Rupanya benda-benda bulat yang mereka sebarkan di lantai goa adalah benda-benda peledak. Karena dibakar api, maka meledak semuanya. Suara yang menggelegar memekakkan telinga itu bagaikan sebuah gunung berapi yang meletus. Goa pantai selatan berguncang. Bumi di sekitarnya bergetar hebat. Goa pantai selatan yang keramat itu, yang agung itu, hancur lebur. Lagi aku sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja.
Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Setelah mengetahui bahwa pekerjaan mereka berhasil, lalu ke-10 penjahat itu secepat kilat berkelebat meninggalkan tempat itu. Menyaksikan sepak terjang mereka, di mana semua tindakan dilakukan dengan gerak cepat, menandakan mereka merupakan sebuah komplotan yang terlatih baik. Siapakah mereka itu? Dan mengapa mereka berbuat sekejam itu, membunuh para buruh pekerja yang tidak berdosa, lalu membakar dan menghancurkan goa pantai selatan yang merupakan suatu tempat yang keramat? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.